Hernia merupakan suatu kondisi ketika organ dalam tubuh menekan dan menembus keluar melalui otot atau celah jaringan di sekitarnya yang melemah. Ada beberapa jenis dari hernia ini. Ada hernia inguinalis, hernia femoralis, hernia insisional, dan juga hernia umbilikal. Kalau pembahasan saya kali ini, saya akan membahas mengenai hernia skrotalis yang merupakan bagian dari hernia inguinalis. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Devi Febriani, perawat kamar bedah. Pembahasan saya kali ini adalah mengenai penyebab dari hernia skrotalis. Hernia inguinalis ini merupakan hernia yang paling sering terjadi. Salah satunya adalah hernia skrotalis. Hernia skrotalis ini terjadi ketika sebagian dari usus atau omentum keluar dari rongga perut melalui dinding bawah perut ke arah sekitar alat kelamin atau skrotum. Akibatnya skrotum akan membesar dan muncul benjolan atau pembekakan di area selangkangan. Kondisi ini akan semakin terlihat ketika penderitanya itu batuk, membungkuk, atau mengangkat beban yang berat. Masyarakat mungkin lebih menganggap bahwa hernia skrotalis ini disebabkan oleh kebiasaan mengangkat beban yang berat. Padahal penyebab dari hernia skrotalis ini sangatlah cukup kompleks. Ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya pembentukan hernia skrotalis. Dimulai dari faktor usia. Seiring bertambahnya usia, maka otot perut ini akan menjadi lemah. Otot perut yang lemah ini terjadi secara alamiah. Kemudian bisa karena kelebihan dari berat badan atau obesitas. Kelebihan dari berat badan bisa menambah tekanan ke bagian bawah perut. Tekanan ini akan lambat laun bisa berkembang menjadi hernia. Lalu mengalami batuk yang kronis. Tekanan terus-menerus akibat batuk kronis bisa menyebabkan terjadinya hernia. Itulah sebabnya menghentikan kebiasaan merokok atau meninggalkan gaya hidup lain yang dapat menyebabkan batuk kronis ini bisa mengurangi resiko terkena hernia. Kemudian profesi-profesi tertentu. Pekerjaan yang dilakukan dengan berdiri lama atau pekerjaan yang mengharuskan mengangkat beban berat ini akan dapat meningkatkan resiko terkena hernia. Lalu pada bayi yang lahir prematur, normalnya kanalis inguinalis bayi ini menutup sesaat sebelum atau setelah lahir. Dalam beberapa kasus, kanal ini tidak sepenuhnya menutup dan biasanya sering dialami pada bayi prematur. Kanalis inguinalis ini merupakan saluran berbentuk tabung yang merupakan tempat turunnya testis ke dalam skrotum. Kemudian bisa karena memiliki riwayat hernia sebelumnya dan juga riwayat keluarga yang mengalami hernia. Seseorang yang mempunyai riwayat hernia sebelumnya ini berisiko mengalami hernia kembali. Dan kondisi genetik atau keturunan juga bisa menempatkan seseorang mengalami hernia skrotalis. Seseorang yang orang tuanya pernah mengidap kondisi ini lebih berisiko ketimbang orang yang tidak memiliki riwayat keluarga. Selanjutnya orang yang mengidap fibrosis kistik. Fibrosis kistik ini merupakan penyakit keturunan yang menyebabkan lendir di dalam tubuh menjadi kental dan juga lengket. Dan penderita fibrosis kistik umumnya mengalami batuk yang berkepanjangan. Nah, batuk yang terjadi terus-menerus ini bisa memicu tekanan pada perut sehingga menyebabkan hernia skrotalis. Bagaimana dengan tanda dan gejala dari hernia skrotalis ini? Hernia skrotalis ini memiliki beberapa tanda dan juga gejala. Tanda dapat berupa timbulnya benjolan pada area selangkangan. Dan benjolan ini akan semakin membesar
ketika batuk atau berdiri. Tonjolan ini bisa terasa nyeri saat disentuh, dan nyeri juga dapat dirasakan ketika batuk, berolahraga, dan juga membungkuk. Area selangkangan terasa lemah atau tertekan. Timbul rasa nyeri dan pembekakan pada area sekitar testis karena bagian usus masuk ke dalam kantong skrotum. Dan bisa mengalami nyeri, mual, dan muntah juga bisa terjadi jika bagian dari usus yang keluar ini terjepit pada celah hernia dan tidak dapat dikembalikan. Jika punya keluhan seperti tadi, ada baiknya untuk berkonsultasi dengan dokter bedah. Jangan tunggu sampai usus terjepit dahulu baru berobat ke dokter.